Selamat sore sahabat-sahabat Kristus yang terkasih. Meski daging atau ikan memberikan rasa memukau di lidah Anda, tapi jika dihidangkan tanpa sayuran segar, itu bagaikan sulu api yang membara sesaat tapi padam seketika. Sebab daging atau ikan jika dihidangkan tanpa sayuran segar kurang bernutrisi bagi tubuh Anda. Tapi jika daging atau ikan dihidangkan dengan sayuran segar, itu memberikan paket yang komplit bagi nutrisi tubuh Anda. Karena itu sahabat-sahabat Kristus yang terkasih, pada sore hari ini saya Frater Hendra kumpul mengajak dan menemani Anda semua untuk bertamasya di kebun sayur organik Paroki Santo Robertus Tiller. Mari kita beranjak lebih jauh. Pengelolaan dan pengembangan kebun organik Paroki Santo Robertus Tiller dimulai sejak tahun 2019 sejak Pastor Paroki Romo Firminus Rusmiyadin setahun bertugas di sini. Bekerjasama dengan DPP dan DKP serta seksi PSF Paroki Santo Robertus Tiller, beliau memperkasai penanaman sayuran seperti tomat, terung, pecai, dan mentimun yang berbasiskan pertanian organik. Kemudian, perawatan dan pengolahan kebun ini selanjutnya diserahkan sepenuhnya kepada seksi PSF Paroki Santo Robertus Tiller yang diketuai oleh Bapak Tobias Numa. Awalnya, kebun paroki ini hanya diisi oleh rumput dan alang-alang yang bertumbuh secara sewiliran di mana-mana. Sahabat-sahabat Kristus yang terkasih, kali ini berdiri di samping kiri saya Ketua PSE Paroki Santo Robertus Tiller, Bapak Tobias Numa. Bapak Tobi, kira-kira apa maksud dan tujuan dari dikembangkannya pertanian organik di Paroki Tiller ini? Berkaitan dengan pertanyaan apa maksud dan tujuan, yang pertama maksudnya adalah untuk menyediakan penyediaan stok pangan khususnya sayur-sayuran dan juga buah-buahan seperti tomat, terung dan juga lombok sebagai ketahanan pangan untuk masyarakat Paroki Tiller. Lalu yang kedua, bisa membuka lapangan pekerjaan kepada para pekerja yang terlibat langsung di sini dan juga kepada orang-orang yang memiliki kemauan untuk menjual hasil-hasil pertanian organik ini. Dan yang berikutnya adalah sebagai nuansa edukasi, nuansa pendidikan kepada umat bagaimana cara membuat atau perlakuan terhadap pertanian organik ini. Kira-kira demikian. Kira-kira bagaimana proses pengolahan dari yang sebelumnya lahan ini ditumbuhi oleh alang-alang rumput liar sehingga sekarang itu bisa ditumbuhi oleh tanaman-tanaman sayur yang segar ini? Bagaimana proses pembuatan pupuknya, kelebihan dan keunggulan dari pupuk organik atau pupuk bekas yang seperti Pak disebut tadi? Lahan yang ada ini sebelumnya memang ditumbuhi oleh alang-alang dan juga rumput-rumput liar. Berkat kerjasama dari Dewan Paroki, Pastor Paroki dan juga umat, akhirnya diadakan kegiatan pengolahan lahan ini yang bertemakan atau berlandaskan kepada pertanian organik. Tentang bagaimana pengolahan lahan, sebagaimana yang kita lihat, semua bagian-bagian dari blok yang terpampang di sini memiliki ukuran lebar 1 meter dan juga panjang, ada yang 12 meter, 9 meter, 15 meter, dengan ukuran yang berbeda-beda itu, dan juga penempatan pada tanaman-tanaman yang berbeda pula. Hal-hal yang dikerjakan di sini, bedengan-bedengan itu
kurang lebih ada 96 baris. Kurang lebih ada 96 baris dengan bambu sebagai pagar. Di setiap bedengan itu kurang lebih ada 700 batang bambu yang digunakan. Kita membuat pupuk bokasi sebelum penanaman. Pembuatan pupuk bokasi itu, material yang disiapkan adalah rumput-rumputan hijau yang dicacah, kemudian dicampurkan dengan ciri-ciri ternak seperti ciri kambing dan juga babi. Itu dicampurkan secara merata dengan menggunakan E4. E4 ini adalah E4 sebagai bahan dasar, sebagai bahan dasar pembuatan pupuk bokasi. Kita ambil E4 ini 1 gelas ukuran 200 ml air dengan 1 gelas gula pasir, kemudian diaduk rata. Lalu yang berikutnya, larutan ini dicampurkan dengan material-material yang kita sudah siapkan tadi. Lalu langkah selanjutnya, setelah dicampurkan, itu disimpan di tempat yang hampa udara. Kita telah menyiapkan tempat, ada 4 wadah, ditutup rapat selama 7-14 hari. Makin lama juga makin baik. Rentan waktu itu ditujukan tergantung kepada material yang kita siapkan. Kalau materialnya agak susah untuk lapuk, ya agak lama sedikit. Tetapi kalau yang cepat, ya 14 hari itu sudah pas. Kemudian dibagikan ke setiap tempat-tempat untuk sayur, kurang lebih 1-2 kilo. Iya, pupuk bokasinya kita taburkan di lubang sayur, lubang tomat, terung ataupun lombok, kurang lebih 1,5-2 kilogram. Nah, kemudian dilanjutkan dengan penanaman. Ada beberapa keunggulan dari penggunaan pupuk organik itu atau pupuk bokasi yang kita buat itu dibandingkan dengan pupuk kimia seperti NPK. Ada keunggulannya. Keunggulan itu dari lubang yang sudah kita taburkan itu, jadi pupuk itu bisa ditanami kembali dengan tanaman lain ataupun tanaman sejenis sampai 2-3-4 kali penanaman. Sementara kalau kita menggunakan pupuk kimia, itu hanya digunakan untuk 1 kali penanaman, kemudian pupuk kimia itu ditaburkan lagi. Jadi keunggulannya bukan keunggulan, jadi dia menemukan beberapa kekurangan. Artinya penggunaan pupuk itu semakin banyak, yang nanti akan diserap langsung oleh tanaman dan kembalinya ke tubuh kita. Sedangkan pupuk organik tidak. Pupuk organik itu dia mengubah struktur tanah. Kalau yang tadinya sedikit kurus menjadi subur dan bisa bertahan dalam waktu yang lama, sehingga penanamannya bisa berkali-kali. Kira-kira demikian berkaitan dengan keunggulan dari penggunaan pupuk organik. Sedangkan efeknya itu tidak mengandung bahan kimia. Kira-kira demikian. Terima kasih. Uniknya, bedengan sayuran-sayuran ini dibagi ke dalam beberapa kelompok kapling. Sayuran picait dikategorikan sebagai kelompok kapling A, kelompok sayuran tomat, terung, mentimun, dan lombok menjadi kelompok kapling B yang terdiri atas B1, B2, dan B3. Dan di setiap masing-masing bedeng ditulis angka 1-10. Ada juga lorong-lorong dan pintu masuk ke setiap kapling. Di setiap lorong tersebut dibuat sebuah gapura kecil dari lengkungan bambu. Dan di dalam bedengan tersebut kita bisa berjalan-jalan sambil menikmati kesegaran buah tomat, terung, mentimun, dan lombok. Di sana Anda bukan sekadar datang untuk melihat dan membeli sayuran, tapi lebih dari itu, Anda sedang bertamasa di Organic Park Tilir yang membuat kepenatan dan saraf-saraf Anda yang tegang menjadi pulih kembali. Anda juga akan merasakan udara segar yang memulihkan serta nuansa natural sayuran yang sedang mengelilingi tubuh Anda.
Istimewanya, di pojok kebun paroki terdapat sebuah pondok yang dinamakan Pondok Cerita. Meski pondok ini dibuat seadanya, tapi ia menjadi tempat bertaburnya berbagai cerita, baik dari pemberi terung maupun dari pekerja, pastor paroki, dewan, dan umat. Sebelum kami memulai semua kegiatan kami tentang teknik cara pengerjaannya, kami biasanya berawal dari pondok yang sederhana ini. Dan pondok ini benar yang dikatakan adalah pondok cerita. Sambil kita minum kopi, sambil kita mencicipi ubi, pisang rebus, ataupun yang lainnya, kita bercerita. Sahabat-sahabat Kristus yang terkasih, Soekarno pernah mengumandangkan Argium, jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Tetapi kami dari Paroki Tilir mengumandangkan sebuah Argium baru, jas musik, jangan sekali-kali meninggalkan sayuran organik. Karena itu, saya berharap bila sahabat-sahabat Kristus kalian mempunyai waktu dan minat terhadap pertanian organik, sayuran organik, luangkanlah waktu Anda untuk sesekali bertamasya di kebun sayur organik Paroki Santo Robertus Tilir.